ya. Jadi apakah ini artinya ya kalau kualitas layanan kan seringkali juga ya putus-putus, putus sambung, apakah dengan demikian maka dia akan lebih banyak putusnya ya, atau apa namanya kendala teknisnya ya. Kalau ini tidak, karena ini kan menyangkut ya kuota hangus ini kan ada nilai kan. Nah saya juga minta keterangan pemerintah kemarin itu berapa sih nilainya ya. Yang pasti dari perhitungan pemerintah kita sih sudah bisa dapat dari berbagai informasi di media, tapi ya ini penting untuk pemerintah tegaskan kan bahwa ini perhitungan pemerintah seperti ini. Jadi itu pada akhirnya semua ini ya berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, kemudian juga penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Nah, saya pengen ini supaya ini ada dielaborasi Bu ya, supaya kami paham, saya paham utamanya mengenai ya yang potensial merugikan masyarakat tersebut, karena kita tentu pada akhirnya tidak akan berharap masyarakat dirugikan kan begitu. Mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Atas perhatian yang mulia Ketua atau anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Baik, dari Majelis Hakim ada yang mau di Prof. Ya, baik, terima kasih yang mulia Bapak Ketua. Terima kasih keterangan DPR Pak Wayan, Dr. Wayan. Terima kasih dari pemerintah juga telah memberikan keterangannya. Saya ada dua hal yang saya pengen tanyakan. Yang pertama, begini Bu, dari penjelasan Ibu saya tertarik, ini ada kalimat apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu ya dan seterusnya, pada akhirnya masyarakat pula yang dirugikan gitu ya, pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Jadi kalau itu menggunakan pola yang ini, maka menurut pemerintah ya kalau itu ya boleh saja, tapi nanti masyarakat juga nanti yang rugi ya dengan pola tanpa batas atau menggunakan istilah rollover atau refund, itu nanti masyarakat yang rugi. Ya, maka oleh karena itu ini penting untuk menjadi forum edukasi bagi masyarakat untuk kemudian nanti mungkin ada penjelasan menyangkut itu. Nah, terkait dengan masyarakat juga yang akan nanti rugi, ya, karena apa? Di sini dijelaskan oleh pemerintah, ya dikemukakan. Pertama, itu ketidakpastian pengelolaan jaringan. Nah, menurut hemat saya ini mungkin perlu dielaborasi lagi. Ini maksudnya ketidakpastian pengelolaan jaringan, apakah ini artinya tidak ada yang berminat untuk masuk dalam bisnis atau sektor tata kelola jaringan ini? Ya, itu mungkin perlu dijelaskan atau apa maksudnya di situ. Kemudian yang kedua, peningkatan biaya operasional. Ya, nah ini peningkatan biaya operasional ini mungkin juga bisa dijelaskan juga. Ini biaya operasionalnya ini yang bagaimana nih? Yang supaya masyarakat bisa paham kalau ini tidak dinyatakan kuota hangus, maka ya akan menambah ya biaya operasional. Apanya nih yang menambah biaya operasional? Nah, kemudian yang ketiga, penurunan kualitas layanan. Ya, jadi apakah ini artinya ya kalau kualitas layanan kan seringkali juga ya putus-putus, putus sambung, apakah dengan demikian maka dia akan lebih banyak putusnya ya, atau apa namanya kendala teknisnya ya. Kalau ini tidak, karena ini kan menyangkut ya kuota hangus ini kan ada nilai kan. Nah, saya juga minta keterangan pemerintah kemarin itu berapa sih nilainya ya. Yang pasti dari
perhitungan pemerintah. Kita sih sudah bisa dapat dari berbagai informasi di media, tapi ya ini penting untuk pemerintah tegaskan kan bahwa ini perhitungan pemerintah seperti ini. Jadi itu pada akhirnya semua ini ya berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, kemudian juga penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Nah, saya pengen ini supaya ini ada dielaborasi Bu ya, supaya kami paham, saya paham utamanya mengenai ya yang potensial merugikan masyarakat tersebut, karena kita tentu pada akhirnya tidak pengen tidak akan berharap masyarakat dirugikan kan begitu. Nah kemudian yang kaitannya dengan ini nih formula tarif nih, ya juga disebutkan di situ ada rumus formula tarif. Ya, tarif penggunaan memiliki parameter pembatas sebagai berikut. Jadi tarif penggunaan itu sama dengan biaya pokok penyediaan layanan plus biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan plus keuntungan. Nah ini juga kami perlu supaya kami tahu ini sebetulnya menyangkut kuota ini yang hangus ini nanti dia masuk di komponen mana dan bagaimana dia mempengaruhi tarif tersebut. Karena tadi ini kalau saya tidak salah memahami, ini kan artinya apa ya, kalau kuota hangus ini tidak dilakukan, ya tidak diambil kebijakan kuota hangus, maka ya ibaratnya tunggu harganya akan naik, kan begitu. Ya, oleh karena itu penting untuk kita pahami di mana letaknya itu dalam skema tarif penggunaan tersebut, supaya kita tahu apa memang harus nanti berimplikasi pada, kalau itu tidak hangus maka berimplikasi pada harga dari satuan ya. Nah juga ya ini yang kedua yang saya ingin tanyakan, ya memang di sini sudah ada pembandingnya dengan listrik. Di sini disebutkan oleh pemerintah bahwa kalau listrik itu yang kita sebut token itu yang kemarin minggu lalu itu dijelaskan bahwa ini kalau kok di PLN bisa, di token bisa, tidak hangus. Nah di sini kan penjelasannya pemerintah, kalau ini listrik itu menggunakan satuan kilowatt kWh, ya. Sementara kalau itu internet menggunakan satuan gigabyte GB, ya. Ya jadi, nah. Ini baru penjelasan begitu, tapi saya ingin dalami di mana nih sebetulnya ya letak satuannya memang beda, satuan kWh dengan GB, tapi apa nih yang esensi berbedanya gitu, sehingga mengapa kalau itu token listrik itu bisa tidak hangus, sementara kalau pulsa itu bisa hangus. Nah ini belum terjawab dari apa perbedaan antara satuan kWh dengan gigabyte ini, Ibu. Jadi mungkin ada tambahan penjelasan lagi terkait dengan itu. Mungkin itu aja yang mulia dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.